ketika Mas Amirul mengambil kelereng itu, dia bangkit. Dia seperti tidak ada di halaman rumah Dita lagi. Cerita dari Mas Amirul ini merasa bahwa kondisinya itu berubah. Yang ada hanya pohon sawo besar itu aja. Dan rumah si Dita ini udah berubah, udah gak ada. Dan di situ Mas Amirul benar-benar ketakutan. Mas Amirul merasa bahwa apa jangan-jangan dia ketiduran atau mimpi atau gimana. Tapi Mas Amirul itu merasa bahwa dia sadar bahwa dia seperti ada di dunia lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ruang Hampa dan masih bersama saya Frederico Rudi. Di episode kali ini saya bakal membacakan sebuah cerita yang dikirim oleh Sobat Hampa bernama Mas Amirul. Nah, sekedar informasi bahwa Mas Amirul ini sekarang sudah menikah, sudah punya anak. Namun cerita yang dikirimkan oleh Mas Amirul ini yaitu terjadi saat Mas Amirul ini masih duduk di bangku SD. Nah, ceritanya adalah Mas Amirul waktu itu setiap kali sholat isya dia itu pasti janjian dengan para teman-temannya. Karena setelah sholat isya pasti lagi asik-asiknya Mas Amirul bakal main ke rumah tetangganya. Perlu diketahui Mas Amirul ini tempatnya ada di desa. Jadi rumah Mas Amirul ini ada di desa yang memang tidak terlalu ramai, dengan kondisi yang memang pedesaan, yang masih adem asri, yang kanan kiri masih ada sawah seperti itu. Nah, Mas Amirul ini setiap kali setelah sholat isya dia itu diizinkan sama orang tuanya buat bermain di rumah tetangganya. Nah, rumah tetangga Mas Amirul ini itu jaraknya sama rumahnya itu ya sekitar 20 meter. Setiap kali Mas Amirul pamit itu pasti selalu diizinkan. Nah, Mas Amirul setiap kali main ke rumah tetangganya itu melewati sebuah halaman kosong. Karena jaraknya memang tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat. Mas Amirul ini cukup takut waktu itu. Ya biasalah anak-anak kelas 4 SD waktu itu kayak merasa bahwa setiap ada lorong yang gelap, tempat yang gelap itu kayak ada sesuatu gitu kan. Nah, Mas Amirul bermain dengan keempat temannya, yaitu ada Mira, ada Dita, dan juga Amir. Nah, setiap kali Amirul ini berangkat ke rumahnya si Dita, Mas Amirul tuh selalu merasa bahwa di sebelah rumahnya yang kosong itu dia merasa kayak ada sesuatu yang ngikutin Mas Amirul gitu kan. Sesampainya di sana, Mas Amirul berangkat di jam 8-an atau setengah 8 gitu setelah sholat isya. Mas Amirul bermain di rumah Dita, tepat di halaman belakangnya rumah Dita. Nah, perlu diketahui bahwa rumah Dita ini, belakang rumah Dita ini cukup luas halamannya. Jadi cukup bisa untuk bermain anak-anak. Tapi yang paling membuat Mas Amirul takut bahwa di rumah Dita ini, di halaman belakangnya ini ada sebuah pohon sawo besar yang cukup ya menakutkan gitulah. Setiap kali Mas Amirul bermain untuk lompat karet, Mas Amirul merasa bahwa dia itu seperti dilihatin gitu. Sampai akhirnya Mas Amirul itu merasa bahwa ada seseorang yang memanggil. Dia kira bahwa Mas Amirul ini merasa dipanggil oleh ibunya. Setiap kali Mas Amirul gantian untuk lompat karet, seperti ada yang manggil, "Nak, pulang nak, udah malam." Nah itu Mas Amirul kayak ngerasa jangan-jangan ini ibuku karena udah lama main gitu. Nah, setelah selesai Mas Amirul balik ke rumah dan bilang ke ibunya, "Bu, emangnya tadi ibu manggil aku buat pulang?" Nah, karena ibunya tidak merasa ada sesuatu, ibunya Mas Amirul bilang aja, "Enggak nak, orang ibu dari tadi
nggak ngapa-ngapain, maksudnya nggak nyamperin dia untuk ngajak pulang gitu. Nah, setelah kejadian itu selesai, Mas Amirul tidak menaruh curiga. Mungkin dia juga merasa bahwa ya suara orang lain yang memanggil anaknya atau gimana gitu kan. Keesokan harinya Mas Amirul bermain lagi di rumah tangganya itu tadi. Nah, setelah bermain, Mas Amirul lagi-lagi merasa bahwa ada yang manggil. Lagi-lagi suara itu terdengar jelas di telinga Mas Amirul bahwa ada suara perempuan seperti ibu-ibu memanggil-manggil Mas Amirul. Suaranya kurang lebih seperti panggilan, "Nak, moleh nak, wis bengi, wis ojo dolen ae, ayo mulai." Nah, Mas Amirul merasa apa jangan-jangan ibuku atau orang lain. Jadi Mas Amirul mencoba mendekati asal dari suara itu. Jadi dia perlahan jalan ke arah pohon sawo yang besar itu. Nah, di situ Mas Amirul nggak melihat ada anak-anak atau ibu-ibu yang mencoba untuk mengajak anaknya itu untuk balik. Jadi halaman rumah si Dita ini terus ada pohon besar. Nah, sebelah pohon besar ini memang ada beberapa rumah yang memang tidak terlalu ramai akan kehadiran orang-orang di jam kurang lebih ya 7:30 sampai jam 8 malam gitu kan. Nah, akhirnya Mas Amirul balik ke teman-temannya, lalu akhirnya pamit pulang lagi dan tanya lagi ke ibunya, "Bu, tadi ibu nyamperin aku nggak? Nanya nggak? Atau mungkin ngajak pulang nggak?" Dan lagi-lagi si ibu bilang, "Enggak nak, dari tadi ibu itu cuma di rumah, nggak ngajak kamu pulang atau nggak nyamperin kamu pulang." Nah, Mas Amirul ini semakin terheran-heran karena sudah 2 malam setiap kali dia main di rumahnya si Dita, dia itu merasa ada panggilan gitu, kayak ada ajakan dari ibunya gitu. Karena Mas Amirul takut, besoknya Mas Amirul ini mengajak teman-temannya untuk main di jam 4. Jadi sebelum maghrib itu Mas Amirul kalau bisa udah pulang gitu kan. Karena Mas Amirul merasa setelah 2 malam kemarin itu dia kayak ada bisikan-bisikan gitu. Nah, akhirnya setelah asar dia ngaji dulu. Sepulang ngaji ketemu dengan teman-temannya yang tadi, lalu bermain ke rumah Dita lagi. Karena memang di usia-usia Mas Amirul saat itu memang senang-senangnya main dan selalu kumpul dengan teman-teman, apalagi rumahnya berdekatan, masih tetanggaan. Nah, setelah ngaji Mas Amirul dengan pakaian yang masih komplit, masih pakai kopiah, masih pakai baju muslim atau baju koko gitu, jalan ke rumah Dita. Kali ini memang kondisinya masih sore sehingga Mas Amirul gak terlalu takut melewati sebelah rumah yang halamannya kosong. Nah, setelah itu Mas Amirul bermain lagi, kali ini bermain kelereng. Nah, kelereng ini bergantian, lagi-lagi dengan teman-temannya yang keempat itu tadi. Setelah main kelerengnya Mas Amirul ini terlalu jauh mentalnya, sehingga Mas Amirul harus manggil, harus ngambil, maksudnya harus ngambil kelereng ini tadi gitu kan. Nah, karena kebetulan kelereng ini lemparannya terlalu jauh, yang rada berdekatan dengan pohon sawo yang besar ini, Mas Amirul cukup takut karena mengingat kejadian 2 malam yang kemarin itu ada seseorang yang merasa memanggil Mas Amirul. Dan Mas Amirul waktu itu karena masih sore, masih terlalu terang, Mas Amirul coba mengamati beberapa area sekitar pohon ini. Jangan-jangan memang ada sesuatu yang selama ini mengintai Mas Amirul gitu kan. Setelah Mas Amirul mengambil kelereng itu, sontak Mas Amirul merasa tidak ada di rumah itu, tidak ada di halaman itu. Mas Amirul mendengar suara itu. Lagi-lagi ada suara yang berbunyi, "Nak, mulai ho, wis bengi, iki wis surup, awakmu kudu mulai." Nah, ketika Mas Amirul mengambil kelereng itu, dia bangkit. Dia seperti tidak ada di halaman rumah Dita lagi. Cerita dari Mas Amirul ini merasa bahwa kondisinya itu berubah.
Yang ada hanya pohon sawo besar itu aja. Dan rumah si Dita ini udah berubah, udah gak ada. Dan di situ Mas Amirul benar-benar ketakutan. Mas Amirul merasa bahwa apa jangan-jangan dia ketiduran atau mimpi atau gimana. Tapi Mas Amirul itu merasa bahwa dia sadar bahwa dia seperti ada di dunia lain. Nah, setelah suara itu muncul, ternyata Mas Amirul melihat ada sosok perempuan dengan berbaju putih yang dia melambaikan tangan ke depan Mas Amirul. Dengan melambaikan tangan, dia bilang, "Nak, muliho, wis bengi, iki wis suro." Mas Amirul benar-benar takut dengan kondisi saat itu. Dia benar-benar bingung, dia berlari. Namun karena saat itu Mas Amirul bingung mau lari kemana, dia hanya bersembunyi. Di situ merasa Mas Amirul bahwa ada pohon sawo, terus ada pohon mangga seperti itu. Nah, setelah ada suara itu dan ada lambaian tangan dari seorang perempuan, Mas Amirul melihat ada sesosok ibu-ibu yang baik yang coba membantu Mas Amirul ini dengan merangkulnya. Waktu itu Mas Amirul merasa bahwa mungkin ini bantuan, karena yang sebelah sana yang ada di pohon sawo itu dengan tatapan tajam itu melambaikan tangan dengan mata yang merah. Nah, Mas Amirul ini merasa dia terbantu karena di dekatnya ada sesosok ibu-ibu. Nah, setelah kejadian itu, pas saat kejadian itu Mas Amirul tidak merasa bahwa dia dalam kondisi mencekam karena ada sosok ibu-ibu yang dia membantu Mas Amirul ini tadi. Padahal ternyata perempuan, sosok ibu-ibu ini adalah Wewe Gombel. Nah, dalam kejadian itu teman-temannya Mas Amirul ini mencari, karena ketika Mas Amirul mengambil kelereng itu, si Dita, Amir dan yang lainnya ini nggak melihat dan merasa bahwa Mas Amirul ini pulang. Nah, karena beberapa jam setelah itu waktu udah menunjukkan maghrib, kurang lebih jam 5 lebih, ibunya Mas Amirul ini mencari Mas Amirul dengan datang di rumahnya Dita dan nyari, "Di mana Amirul, Dit?" gitu kan. "Loh, tadi tuh main di sini. Tapi setelah ngambil kelereng, nggak tahu kok nggak ada." Ya, dikira Dita itu sudah pulang ke rumahnya sendiri tanpa pamit. Nah, di situ ibunya Amirul cemas. Ibunya Amirul cemas mencari gitu kan di rumah tetangga si ini, si itu, dan dimana gitu nggak ada. Sampai akhirnya karena kondisi itu sudah menjelang maghrib, ibunya Amirul ini benar-benar bingung nyari kemana. Ditunggulah si Amirul ini sampai maghrib. Ternyata Amirul tidak sampai pulang karena ibunya Amirul ini merasa bahwa nanti pulang karena maghrib. Biasanya Amirul ini semangat buat sholat di musola. Ternyata masih nggak pulang. Sampai maghrib selesai, Mas Amirul ini nggak pulang. Nah, setelah itu si ibunya Amirul ini datang di rumah salah satu orang yang memang istilahnya orang pintar di sana, yang bisa ngelihat, yang bisa mendoakan hal-hal spiritual seperti ini. Nah, akhirnya datanglah ke salah satu ustadz di sana yang memang dia bisa membantu hal seperti ini. Ibu Amirul bercerita bahwa Amirul ini sudah nggak kelihatan. Tadinya itu main Pak Ustadz. Nah, setelah sampai maghrib, saya ke sana buat nanya si Dita. Ternyata Amirul tidak kelihatan setelah mengambil kelereng di dekat pohon sawo itu. Nah, dengan membacakan doa-doa, Pak Ustadz ini memberikan ketenangan juga ke si ibunya Amirul ini. Dan setelah membacakan doa dengan memejamkan mata, si Pak Ustadz ini melihat bahwa Amirul masih bermain di sana, masih bermain kelereng di halaman rumahnya Dita. Sontak ibunya Amirul benar-benar kaget
Akhirnya Ibu Amirul ini menceritakan bahwa selama 2 hari kemarin Amirul itu bercerita bahwa dia selalu mendengar sesosok perempuan berbisik, "Nak, pulango, wis bengi. Awakmu kudu mulai." Nah, ini juga ibunya Amirul awalnya merasa bahwa enggak, mungkin Amirul ini merasa capek atau mendengar suara ibu-ibu ibu-ibu yang lain gitu kan. Nah, setelah itu Pak Ustadz baru ternyata kayaknya Amirul ini diminati oleh sesosok yang ingin untuk merawat Mas Amirul. Akhirnya datanglah Pak Ustadz ini tadi dengan ibunya Amirul ini di rumahnya si Dita. Dengan kondisi jam 6 malam setelah maghrib, Pak Ustadz ini mendatangi pohon itu tadi. Didoakanlah, doa-doa, dibacakanlah itu semua sama si ibunya Amirul didampingi dengan ayahnya yang dari sawah. Itu ya sedikit cemas, terus ya menangis, tapi lagi-lagi ya Pak Ustadz mencoba untuk tenang, untuk sabar, berharap bahwa Mas Amirul ini bisa balik. Di kondisi saat itu Mas Amirul hanya bermain dengan sesosok ibu-ibu yang dia anggap itu adalah ibu-ibu yang baik gitu. Dia dirawat. Menurut cerita, Mas Amirul ini diperlakukan dengan baik di sana. Dikasih makan, dikasih minum, diajak main. Nah, waktu itu Mas Amirul tidak merasa bahwa kondisinya itu entah malam atau entah pagi, karena dia diajak ke rumahnya si ibu-ibu ini. Lalu bagaimana dengan ibu-ibu yang dia ngajak pulang dengan suaranya yang sangat mencekam, yang sampai akhirnya Mas Amirul ini takut? Ya, dia hanya sebagai sesosok perempuan yang menunggu pohon besar ini, pohon sawo besar ini. Akhirnya Mas Amirul diajak dirawat. Nah, menurut Mas Amirul, bahwa selain ada sosok perempuan itu yang baik itu, dia juga didampingi oleh seseorang cowok yang dia kayaknya itu genderuwo, tapi Mas Amirul ini melihat seperti kayak samar gitu. Karena dia merasa itu bahwa ini genderuwo tapi dia baik, jadi dia juga kayak bingung gitu, tapi sedikit ketakutan. Sampai akhirnya dia mendengar suara ibunya sendiri. Nah, ketika Mas Amirul ini mendengar suara ibunya sendiri yang berteriak dan juga doa-doa dari Pak Ustadz ini, nah Mas Amirul akhirnya tersadar bahwa sebenarnya Mas Amirul ini salah alam, salah dimensi gitu kan. Nah, di situ Mas Amirul benar-benar dirangkul oleh si sesosok perempuan yang menurutnya kayak Wewe Gombel ini. Ini akhirnya didoakan, lalu dibantu dengan menurut orang-orang desa ini suara-suara seperti pukulan alat-alat dapur, musik-musik alat dapur seperti itu, karena memang desa Mas Amirul ini masih mempercayai hal-hal semacam itu. Singkat cerita, Mas Amirul sudah lepas dari pegangan si sosok Wewe Gombel ini. Dia akhirnya tiba-tiba merasa bahwa setelah dia membuka mata, dia itu sudah kembali ke dunia yang sesungguhnya itu tadi. Jadi dia ketika membuka mata, dia tepat berada di bawah pohon sawo itu. Dan ketika membuka mata, dia melihat ada ibu dan Pak Ustadznya ini tadi. Setelah Mas Amirul membuka matanya ini, dia langsung berada di bawah pohon sawo yang besar ini. Namun di baliknya. Jadi setelah itu Mas Amirul langsung melek, langsung aku di mana? Oh, ternyata ini ada di halaman rumahnya Dita. Jadi dia langsung jalan melewati pohon sawo yang besar ini, sampai akhirnya dia melihat ibunya bersama Pak Ustadz dan juga ayahnya yang tadi mendoakannya. Nah, di situ Mas Amirul benar-benar ketakutan, dia benar-benar menangis. Dan ibunya pun juga merasa bahwa apa yang dialami sama Mas Amirul 2 hari yang lalu, 2 malam yang lalu, itu ternyata memang bisikan dari sesosok perempuan penunggu yang ada di pohon sawo besar itu. Nah, sampai sekarang Mas Amirul masih merasakan traumatik sesosok bayangan itu. Dia benar-benar merekam jelas sesosok wajah dan juga potret di mana waktu itu dia pernah berada di alam itu. Nah,
inilah cerita yang dikirim sama Mas Amirul waktu itu. Dan percaya atau tidak, namun inilah ceritanya dari Mas Amirul. Semoga cerita ini bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman semua, buat kalian yang punya anak-anak yang masih kecil. Semoga masih bisa kalian selalu amati dan jangan sampai kalian abaikan saat dia bermain. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau kalian punya cerita, langsung dikirim ke deskripsi di bawah video ini. Saya Frederick Kurudi. Assalamualaikum.